bersama kami di Forum Christian. Mbak Fani menarik tadi untuk membedah sebenarnya publik itu terpolarisasi. Ada yang mendukung, ada yang mendukung Formula E penyelenggaraannya, ada yang tidak. Tapi ada juga benar-benar seperti yang tadi Mas Wibi sampaikan ya, paham dan justru concern terhadap green energy, zero carbon dan lain-lain. Anda punya datanya? Ya, jadi dari 2022 ini, dari bulan Januari itu kita cek percakapan netizen ini dari universe mereka gitu. Jadi berarti ini media sosial ya? Media sosial. Jadi di Twitter, nah itu memang terlihat polarisasi. Nah, polarisasi ini kan memang kita lihat tidak hanya berdiri sendiri ya, ini pasti juga terkait dengan polarisasi politik gitu. Nah, sebanyak 64% itu mendukung Formula E dan 27% itu kontra atau mengkritik Formula E. Nah, 8% sebenarnya tadi tuh yang saya sampaikan, ini adalah basis yang sebenarnya bisa digarap dan ini adalah kelompok yang memang menantikan Formula E sebagai konsep green energy tadi gitu. Ketika kita kerucutkan dalam 1 bulan terakhir, nah itu lebih mengerucut nih yang mendukungnya menjadi hanya 59%, yang kontranya itu menjadi 32%. Jadi, terbacakkah siapa mereka? Ini pasti tidak lepas dari buzzer ya, gitu. Jadi kita juga melihat ada buzzer. Kita melihat pasti memang ada aktivitas dari conversation yang terafiliasi kepada pilihan-pilihan politik tertentu ya. Ini memang tidak. Kalau dari metodologi Mbak Fani untuk tahu ini organik gitu ya, istilahnya ya organik dan buzzer, tahunya dari mana? Kita sudah punya data yang memang kalau dalam isu tertentu ini muncul berulang-ulang kali, dan juga kita lihat aktivitasnya apakah ini organik atau apakah ini normal atau tidak gitu, apakah ini ada upaya untuk mencuitkan berulang-ulang kali dalam 1 hari. Nah, itu sudah dibaca oleh sistemnya seperti itu. Pak Gilbert, kenapa ada buzzer ya dalam isu ini? Saya bukan pakar komunikasi, tetapi saya melihat sekarang ini kampanye yang man to man itu agak susah. Memang agak berubah pola kampanye semenjak Pak Jokowi langsung terjun ke masyarakat yang kita kenal dengan belusukan. Total berubah. Kalau dulu kan kampanyenya itu metode itu, sekarang dengan belusukan sangat efektif. Tetapi sekarang kemudian muncul lagi kampanye yang kemudian melalui udara, melalui yang disebut media sosial ini. Dan ini sebenarnya sangat efektif karena membuat perubahan pola perilaku orang dengan menyentuh kepentingannya pribadi yang kita sebut sebagai post factum ya, atau apa namanya begitu, saya lupa itu istilahnya. Jadi ya ini yang kemudian harus diamplifikasi yang tadi istilahnya Mbak Fani dengan menggunakan buzzer, dan buzzer ini hidupnya dari situ. Ya, mereka tentu akan melakukan ini baik karena kepentingan politiknya maupun karena kepentingan ekonominya. Tetapi buzzer itu ada di 2 sisi sebenarnya. Jadi kita tidak usah melihat buzzer ini. Nah, itu mau saya tanyakan tadi ya. Buzzer ini buat saya ya, kita sudah bisa memahami di sini ada buzzer, di sini ada buzzer. Malah saya melihat buzzer dari sisi ini jauh lebih sarkastik, jauh lebih kasar. Dari sisi ini tuh di sisi apa? Saya nggak usah sampaikan lah. Tetapi saya kira Mbak Fani tahu siapa yang saya maksud. Jadi saya tanya Mbak Fani, dari tadi kan yang ada yang mendukung, ada yang enggak gitu ya. Ini yang paling banyak menggunakan atau yang menggunakan buzzer ini yang mana? Rata ya Mbak. Jadi dua-duanya? Dua-duanya ada. Tapi yang memang yang mampu menggerakkan buzzer biasanya ada influencer utama gitu. Jadi di masing-masing kelompok yang kontra untuk Formula E dan mendukung Formula E juga masing-masing punya influencer dan figur-figur yang diikuti oleh banyak orang yang juga menjadi spokesperson gitu di media sosial. Mas Wibi, Anda membaca ketika ada buzzer, memang ada pihak tertentu yang secara sadar dan secara sistematis menggunakan isu ini, Formula E dalam hal ini untuk kepentingan politik? Lebih terus terang aja, Fris. Saya sebenarnya nggak peduli juga mau ada atau tidak dengan ada buzzer. Karena? Yang penting mission accomplished. Jadi ketika melihat satu tujuan itu dan itu mengarah ke arah keberhasilan dan hari ini berjalan sesuai dengan apa yang rencanakan, apa yang menjadi persepsi publik itu akan terbantahkan dengan hasil. Yang selama ini dari tahun 2020, 2021 sampai akhirnya event itu selesai. Dan sekarang kita sudah punya challenge baru lagi. Yaitu? Ya, what next setelah Formula ini? Apa yang harus kita siapkan ini? Kalau misalnya kita sepakat dari awal. Kan sudah tanda tangan komitmen untuk 3 tahun. Tidak hanya untuk membicara tentang event balapan Formula E-nya saja, tapi kan harus ada yang lain. Ya, ini kan campaign besar gitu kan. Kita bicara tentang krisis ekologi hari ini. Bahkan Pak Luhut sudah datang ketemu Elon Musk bicara tentang baterai di situ. Bagaimana ke depan? Ini kan sudah ini hal yang menarik dan bagi kami anak-anak muda Jakarta khususnya ya kan, ke depan kami harus sudah siap untuk terima challenge
investasi sudah bergerak dalam green economy. Green economy. Oke. Itu yang menurut Anda sangat disayangkan. Pak Emrus, kenapa harus ada kedua pihak nih yang pro dan kontra, yang mendukung dan tidak, ini ada buzzer di dalamnya. Anda membacanya kenapa? Baik, saya pikir itulah ketidakdewasaan kita dalam berpolitik. Ketidakdewasaan siapa kita? Dua belah pihak yang menggunakan. Kenapa dia menggunakan? Yang penting dia bagaimana memanipulasi persepsi publik. Bagaimana memperoleh kekuasaan, itu kan bersifilian. Jadi menghalalkan semua cara. Jadi kalaupun di sini ada buzzer, di sini ada buzzer, harusnya salah satu pihak, saya tidak pakai buzzer kalau dia punya partai yang ideologis. Tapi kalau kita mau jujur, para politician kita banyak itu politisi yang pragmatis itu, sehingga menghalalkan semua cara termasuk buzzer. Jadi bertempur. Baru kemudian seharusnya kita sebagai akademisi melakukan penelitian harusnya ada di variabel kontrol, yaitu buzzer. Yang diidentifikasi buzzer satu kelompok, yang diidentifikasi tidak buzzer satu kelompok. Baru kita analisis, baru kita lihat seperti itu. Karena kan bisa diidentifikasi tadi. Bagaimana frekuensi Twitter menyampaikan itu diindikasikan sebagai buzzer. Nah itu harus kelompok tersendiri kita buat. Tidak boleh kita biarkan ini. Karena bagaimanapun tujuan kita berpolitik yang paling utama bukan bagaimana memperoleh kekuasaan, menang dalam pemilu, bukan di situ. Tetapi bagaimana kita melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, kesadaran mereka tentang tanggung jawabnya, bahwa di dalam proses politik itu terjadi di situ pemilihan pemimpin negara atau pemimpinan kepala daerah. Acap kali kita lihat juga terbius, terpengaruh dengan elektabilitas teman-teman yang terpilih itu, atau katakanlah elektabilitasnya tinggi, popularitasnya padahal itu pendekatan kuantitatif yang saya mengatakan itu manipulasi persepsi publik. Anda melihat Formula E sendiri? Anda melihat Formula E sendiri itu jadi mendongkrak elektabilitas atau popularitas? Saya pikir karena harus jujur saya mengatakan bahwa ini ada berhasil, kan begitu? Siapa yang berhasil? Penyelenggaraannya? Tentu, maka tema kita siapa yang menuai? Iya, siapa yang menuai? Ya tentu Anies Baswedan yang menuai. Artinya suatu persepsi yang positif bagi Anies Baswedan. Hanya saja nanti kelak, kalau nanti proses lebih lanjut nanti kita melihat kan ini proses Formula E ini masih dipersoalkan kan di KPK ini. Masih penelitian dan pengembangan di sana. Kalau nanti ini diangkat lagi dan ada fakta hukumnya nanti itu diproses, kita juga harus serahkan. Berproses. Jangan lagi nanti ada buzzer. Wah ini karena Anies berhasil, maka ini dibuat seperti ini. Tidak boleh begitu. Nah oleh karena itulah maka publik harus kita cerahkan mereka. Dengan cara? Ya tentu bahwa kesadaran mereka bahwa para politisi ini juga punya kepentingan-kepentingan tertentu. Nah ini yang para politisi yang Pak Emrus masuk dalam konteks ini siapa? Para politisi yang Pak Emrus masuk dalam konteks ini siapa? Saya kira di semua pihak yang mengatakan tadi buzzer itu, yang pro sama Anies sama yang kontra Anies ada itu. Kalau kita mau amati gitu ya. Hanya sayangnya saya mengatakan bahwa karena saya sebagai seorang akademisi, saya harus mengatakan hati-hati dengan pernyataan para politician. Kita harus kritis mereka melihatnya karena mereka akan melihat dari perspektifnya bagaimana mempengaruhi publik. Sehingga akan muncul di masyarakat pokoknya ini pemimpin yang bagus, pokoknya nggak pernah salah. Padahal tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi. Wah, nih Pak Emrus nih harus kasih kuliah pendidikan politik buat kita semua. Mbak Fani, apakah terbaca di situ dari model monitoring Anda memang persepsi mereka yang Anda coba tangkap lewat media sosial terhadap mereka dukung ini Formula E atau tidak dukung itu terpengaruh pada favoritisme, preferensi politik terhadap figur tertentu menurut Anda? Sebenarnya itu terbaca nggak? Sebenarnya dalam conversation saya memoderatkan bahasanya sebagai kontra dan pro Formula E. Sebenarnya secara konten itu kontra dan pro Anies Baswedan seperti itu. Jadi melekat? Ya, tapi ini adalah percakapan yang kalau kita lihat bisa ditampilkan mungkin ini adalah echo chamber. Jadi masing-masing mereka tidak hanya sedikit yang saling serang, yang pro itu juga punya agendanya sendiri, yang kontra juga punya agendanya sendiri. Jadi mereka itu hanya bertemu dalam beberapa isu saling serang, tetapi masing-masing membangun argumentasi untuk kelompoknya, masing-masing membangun argumentasi untuk kelompoknya. Misalnya Mbak Fani? Ya, misalnya yang mengkritik misalnya, misalnya Atta Probo, atau misalnya progresnya lambat dan lain-lain gitu. Soal tiket misalnya ya? Soal tiket atau soal tidak pakai pawang hujan atau soal tidak ada iklan bir misalnya kayak gitu. Nah itu masing-masing kelompok itu punya narasi yang dari perspektif masing-masing dan itu dielaborasi dan diamplifikasi hanya di kelompoknya saja gitu.
Nah, itu yang saya melihat ini lebih kepada polarisasi politik sebenarnya gitu. Dan Wah. Formula E ini terlepas dari isunya memang adalah event gelaran olahraga, tetapi ini juga tidak bisa kita anggap sebagai hanya satu situasi yang berdiri sendiri gitu. Ini juga ada terkait dengan kegiatan Pilpres, juga pembahasannya mengenai apa yang kritikan atau masukan atau apresiasi. Nah, itu benar perspektifnya itu hanya di echo chambernya masing-masing. Pak Gilbert, Anda melihat lekatnya isu Formula E yang harusnya mengenai tadi berbagai campaign, kemudian mengenai perhelatan ranah atau bidang olahraga gitu, kemudian lekat dengan isu politik dalam hal ini itu by design atau memang secara kalau bahasa Mbak Fani organik, secara alamiah memang nggak bisa dilepaskan? Semua yang ada di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari politik. Pelacuran sekalipun tidak bisa dilepaskan dari korban politik. Kalau Pak Emrus mengatakan teori, oke lah, Pak Emrus kan berteori, bukan pelaku. Silahkan masuk. Saya mau lihat rumahnya dijual barangkali nanti kalau menjadi pelaku politik, belum tentu berhasil. Politisi itu seorang yang mengatakan saya adalah seorang pelacur dan saya masih perawan. Bagaimana Anda bisa percaya? Maksudnya? Loh, bagaimana Anda bisa percaya seorang pelacur masih perawan? Itu maksud saya, itu idiom yang disampaikan. Tetapi sebenarnya politisi itu juga adalah membawa kesejahteraan buat masyarakat. Jadi jangan melihat sebagai sesuatu hal yang murni busuk, buruk, dan sebagainya, tidak. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh seorang politisi. Saya coba konkretkan dan kaitkan dengan Formula E ini. Iya, saya kembali ke sini. Dari awal kalau dikatakan apakah ini bermuatan politis, semenjak Anda tanyakan tadi, apakah ini sukses atau tidak, itu saja sudah muatan politisnya sangat kencang. Karena makanya saya dampaknya? katakan, apa ukuran sukses? Kalau 750 miliar kemudian dinyatakan sukses untuk perhelatan begini, saya mempertanyakan, dangdutan bisa lebih murah dari situ, 30 juta udah jadi lebih besar. Nah, saya pertanyakan, jadi kembali. Tapi kompatibel tidak membandingkan antara Formula E dengan dangdut yang Anda sebutkan tadi? Saya mau mengatakan begini, kalau ukuran, bukan itu maksud saya, kalau ukuran jumlah orang yang hadir yang menjadi patokan, 30 juta saya bisa mendatangkan orang lebih besar dari situ, itu maksud saya. Kalau kemudian tracknya 150 miliar, berapa trek yang dibangun di negara lain? Karena waktu awal, kenapa ini kita buka, komitmen fee di negara lain kan 18 miliar, di kita dibayar 560. Yang aturan itu 1,5 kali perhelatan hanya bisa sekali. Lalu dikatakan kan untung ke tahun berikut. Saya katakan tidak bisa dilaksanakan ke tahun berikut. Kenapa? Undang-undang melarang itu melewati masa jabatan gubernur. Jadi 2023, 2024, bukan lagi itu wewenangnya gubernur yang sekarang dan itu tidak boleh. Itu yang disalahi kemarin ditandatangani di New York, ditandatangani sampai 2024. Yang kemudian KPK menyatakan tidak boleh, akhirnya dibikinlah MOU yang baru di Singapura, lalu ditandatangani sampai 2023. Artinya pengeluaran 750, 560 komitmen fee, 190 untuk bangun itu tidak akan kembali, dan ini jelas merugi. Makanya kemudian saya tanyakan, suksesnya sukses di mana? Sukses pemasukan. Saya ada menarik, boleh saya tanggapi? Sedikit Pak Emrus, sebelum kita jeda. Saya pikir apa yang dikatakan Bung Gilbert, saya pikir perlu masih kita perdebatkan, Bang. Soal? Misalnya dia katakan bahwa saya pelacur tapi saya masih perawan, bagaimana saya mau percaya? Artinya itulah perilaku politisi kan gitu, kira-kira begitu. Anda sebentar. Joke itu. Iya, oke lah. Itulah analogi. Nah, kalau kita bicara tentang politik, tidak bisa lepas dari aksiologi, nilai dan moral. Jadi politisi kita harus berbasis kepada moral, pada etika, tidak boleh menghalalkan semua cara, gitu loh. Jadi kalau para politisi, kalau itu sebagai analogi, baru apapun dilakukan. Nah, kalau kesejahteraan, keputusan, kebijakan yang dibuat untuk kesejahteraan, tapi dibuat oleh berdasar tidak bermoral, tidak beretika, saya kira tidak baik. Karena dalam suatu ilmu pengetahuan ada yang disebut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini teorinya. Tunggu dulu. Baru kemudian mereka telah menerapkan politik itu tidak berdasar kepada moral. Tidak baik itu apapun alasannya. Jadi pengambil keputusan, tunggu sebentar. Pengambil keputusan harus berbasis pada etika dan moral. Tidak bisa. Dan itu harga mati. Tapi siapa yang melaksanakan tidak bermoral? Nah, kan saudara katakan tadi bahwa kebijakan diambil untuk kepentingan rakyat. Tidak bisa begitu. It's a joke. No. Tapi itu analogi yang saudara buat. Itu analogi. Saya nggak bertanggungjawabkan itu. Iya, saya bertanggungjawab. Iya, betul. It's a joke. Makanya saya katakan this is analogi. Sebentar, saya bicara dulu. Makanya tidak bisa, kawan. Tidak bisa, kawan. Apapun kemudian keputusan dari politisi, baik
itu yang bersifat membangun atau tidak, memang politik itu adanya. Tidak itu kan bisa. Sebentar dulu, nanti dulu Iya, bicara. saya akan jelaskan filosofisnya. Jadi saya katakan, politik itu akan menyangkut semua aspek kehidupan. Betul, setuju. Apakah itu saya katakan tadi pelacur sekalipun adalah korban dari kebijakan politik. Penutupan keramat tunggak pun adalah keputusan politik. Setuju. Ya. Jadi jangan melihat politik itu karena Pak Sabam sendiri mengatakan politik itu suci. Jadi jangan melihat hanya dari ucapan sepotong-sepotong. Kita bicara holistik saja. Nah, kemudian melihat bahwa kondisi sekarang ini, bahwa ini adalah sesuatu yang dipahami secara politik. Sejak awal saya katakan, sukses sendiri pun waktu dipertanyakan sudah syarat dengan politik. Pertanyaan saya soal sukses atau tidak aja, Anda mengatakan itu tolak ukurnya pasti akan sangat politis. Oke, saya harus jeda, Pak Emrus. Begini, sedikit saja. Ya. Filosofis daripada politik itu pengambil kebijakan di kota untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Tetapi Setuju pengambil itu. kebijakan itu adalah orang yang bermoral. Setuju. Jadi tidak boleh pesan misalnya Anda kalau nih. orang-orang melanggar etika lalu mengambil keputusan, oke, sejahtera rakyat, tetapi dilakukan oleh orang yang tidak mengindahkan etika, Sangat itu setuju. berbahaya. Oke, Sangat itu berbahaya. setuju. Kita berhenti sampai di situ dulu. Tadi Pak Gilbert bilang, ini mengenai, saya jadi susah untuk berbicara. Kita harus apa ukuran sukses ya? Tadi kan Pak Gilbert bilang, pertanyaan saya sudah sangat politis. Jadi kami coba untuk meng-crawl data, mencari data Pak Gilbert. Adakah dampak ekonomi, sosial ekonominya dari perhelatan Formula E? Kita tahu ada Mandalika. Meskipun nanti mungkin Mas Bi punya alasan kenapa itu kemudian tidak bisa kita komparasi secara head to head. Tetapi setidaknya kami coba cari data dan kita bisa lihat 750 miliar itu kemudian balik modal nggak dalam bahasa yang sederhana. Sesaat lagi kami bahas di Forum Christian.